Oke, jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari database kami yang dimana kami membahas bisnis yaitu bisnis eh, Kejora Flower Singaraja. Nah, jadi di sini kami memiliki beberapa tabel atau entitas. Yang pertama yaitu customer, eh, customer yang memiliki beberapa kolom. Yang pertama itu ID customer, nama dan umur. Yang kedua ada entitas detail transaksi produk, yaitu ada beberapa kolom. Yang pertama itu transaksi, ID transaksi, produk, ID produk, jumlah, subtotal, harga. Kemudian karyawan, beberapa kolom yaitu ID karyawan, nama, nomor telepon, alamat, dan jabatan. Selanjutnya ada tabel metode pembayaran. Ada ID metode pembayaran, kolomnya ada nama metode dan nomor rekening. Selanjutnya ada tabel atau entitas transaksi. Ada beberapa kolom. Yang pertama ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, ID karyawan, customer, ID customer. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Ada metode pembayaran, ID metode pembayaran, transaksi ID transaksi, dan nominal bayar. Yang terakhir ada hmm, tabel produk. Ada beberapa kolom diantaranya yaitu ID produk, nama produk, dan harga produk. Nah, jadi eh, pada kesempatan kali ini kan sudah ada beberapa data. Jadi di sini kami akan melakukan praktek yang dimana praktek ini membahas tentang beberapa pertanyaan. Eh, Pertanyaan yang pertama atau kategori A yaitu select, where, dan order by. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang kategori A yaitu select, where, order by. Nah, dapat dilihat di sini. Hmm, ini query-nya. Jadi pertanyaannya itu tampilkan daftar semua produk bunga yang harganya di atas 300.000. Urutkan dari yang termahal. Nah, jadi di sini mengurutkan dari yang termahal. Ini hasil outputnya. Jadi query ini menyaring tabel produk menggunakan klausa where untuk memfilter bunga dengan harga di atas 300.000 dan diurutkan secara menurun atau description agar manajemen tahu produk premium apa yang paling mahal. Nah, query yang kedua ini, dan ini outputnya. Eh, jadi pada query ini menggunakan operator in untuk mempermudah penyaringan data teks spesifik pada kolom jabatan karyawan. Pertanyaannya itu adalah tampilkan semua karyawan yang memiliki jabatan sebagai kasir utama atau kasir malam. Selanjutnya query yang selanjutnya eh, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori B yaitu join. Dapat dilihat di sini. Nah, ini query-nya. Pertanyaannya itu adalah tampilkan ID transaksi, nama customer, dan total harga untuk semua transaksi yang terjadi. Ini query-nya dan ini outputnya. Nah, eh, jadi penjelasannya itu adalah query ini menggabungkan tabel transaksi dan customer melalui relasi foreign key agar ID pelanggan yang berupa kode dapat memunculkan nama asli pelanggan pada nota. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan daftar produk apa saja yang dibeli pada ID transaksi 101 beserta jumlahnya. Jadi query-nya ini, outputnya ini. Nah, pada query ini merelasikan tabel jembatan detail transaksi produk dengan tabel produk untuk menjabarkan isi belanjaan secara mendetail pada struktur nota nomor 101. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan nama karyawan yang melayani setiap transaksi beserta tanggal transaksinya. Dapat dilihat di sini, ini adalah
query-nya atau query SQL-nya, dan ini adalah outputnya. Nah, di sini menggunakan query ini menggunakan join untuk mengidentifikasi akuntabilitas staf kasir yang bertanggung jawab penuh pada tanggal transaksi tertentu. Nah, dapat dilihat di sini pada ID transaksi 101, yaitu nama karyawannya itu Budi Santoso dengan tanggal transaksi yang dilakukan itu 2026 tanggal 6 dan bulan 6 tanggal 1. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Hmm, ini dilihat sini pertanyaan yang keenam yaitu tampilkan rincian metode pembayaran yang digunakan untuk setiap ID transaksi. eh Transaksi dapat dilihat di sini outputnya. Nah, di sini menampilkan alur pembayaran harian dari tabel relasi pembayaran untuk mencocokkan jenis dompet digital atau bank yang digunakan customer. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ketujuh, tampilkan nama customer beserta nama produk bunga yang pernah mereka beli. Ini SQL-nya atau query-nya, dan ini adalah eh, outputnya. Nah, di sini menggunakan multi join yang menghubungkan empat tabel sekaligus: customer, transaksi, detail produk, serta eh, klausa distinct untuk menghindari duplikasi nama jika pelanggan membeli produk yang sama berulang kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori C, Sum, Average, Min, Max. Pertanyaan nomor 8 yaitu hitung total pendapatan omset yang diterima oleh toko bunga di seluruh transaksi. Dapat dilihat tabelnya. Penjelasannya itu fungsi agregat sumnet sum menjumlahkan seluruh nilai pada kolom total harga untuk mengetahui performa finansial kantor bunga. Pertanyaan nomor 9, beberapa berapa rata-rata umur pelanggan yang beli bunga di toko kita? Dapat dilihat query-nya. Penjelasannya itu fungsi average digunakan untuk menganalisis demografi umur rata-rata pelanggan yang gemar membeli bunga. Dapat dilihat tabelnya. Pen- Pertanyaan nomor 10. Beberapa Berapa jumlah jenis produk bunga unik yang tersedia di katalog toko? Penjelasannya, fungsi menghitung kualitas baris data pada tabel master produk bunga. Dapat dilihat tabelnya jenis jenis produk. Pertanyaan nomor 10 yaitu tampilkan harga produk yang paling mahal di toko. Pertanyaan 11, tampilkan harga produk bunga yang paling mahal di toko. Penjelasannya yaitu fungsi max mencari nilai numerik tertinggi yang memantau batas harga atas produk termahal. Dapat dilihat tabelnya. Pertanyaan 12, berapa nominal pembayaran terkecil yang pernah dicatat dalam satu metode pembayaran? Penjelasannya itu min mendeteksi transaksi pecahan terkecil, sangat berguna melacak pembayaran pecahan sisa pada fitur split payment. Dapat dilihat pada pembayaran terkecilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada kategori D yaitu group by. Pertanyaan ke-13 yaitu
Tampilkan total kuantitas produk yang terjual untuk masing-masing produk bunga. Jadi ini adalah SQL query-nya. Penjelasannya, klausa group by mengelompokkan data berdasarkan nama produk, lalu sum mengakumulasikan total barang yang laku dari seluruh nota yang tersebar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Tampilkan jumlah transaksi yang berhasil ditangani oleh masing-masing karyawan. Ini adalah SQL query-nya. Penjelasannya, mengelompokkan transaksi berdasarkan nama karyawan, membawa nota untuk mengukur produktivitas kerja staf. Selanjutnya untuk kategori E akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kategori E, like, in, exist, union, any, dan subquery. Pertanyaan 15, tampilkan semua produk yang nama bunganya mengandung kata buket menggunakan like. Di sini bisa dilihat tabelnya. Build chart dikombinasikan dengan like menyaring data teks secara fleksibel yang mengandung unsur kata buket di posisi manapun. Yang bisa dilihat di sini. Lalu pertanyaan 16, tampilkan data mode pembayaran non-tunai e-wallet saja. OVO, Dana, GoPay menggunakan operator in. Jadi, operator in menyaring data yang cocok dengan salah satu nilai di dalam daftar array yang diberikan. Pertanyaan 17, tampilkan nama customer yang tercatat pernah melakukan transaksi menggunakan operator exit. Oke, di sini bisa dilihat mengevaluasi kebenaran kondisi subquery secara efisien hanya memunculkan pelanggan yang datanya benar-benar terikat di tabel transaksi. Pertanyaan 18, tampilkan daftar semua nama orang di database baik dari pihak karyawan maupun customer menggunakan Union. Oke, eh, operator Union menggabungkan hasil dari dua perintah select terpisah menjadi satu kesatuan di kolom vertikal yang rapi. Dilanjut pertanyaan 19, tampilkan produk bunga yang harganya di atas rata-rata harga seluruh produk subquery di web. Ini bisa dilihat di nomor 38. Lalu menggunakan subquery dinamis untuk menghitung rata-rata secara real time, kemudian nilai tersebut dijadikan parameter acuan bagi query utama. Lanjut di pertanyaan 20, tampilkan ID transaksi yang total harganya lebih besar daripada total belanja pelanggan bernama Andi Wijaya menggunakan IMI. Operator ini membandingkan nilai total harga transaksi eksternal agar harus lebih besar dari setidaknya satu nilai dari transaksi milik customer Andi Wijaya. Itu penjelasan dari kategori E. Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal atau kategori yang pertama itu kategori A, B, C, dan D dan E. Jadi itu saja yang bisa kami eh, jelaskan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau mungkin ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.